bagaimana cara menjadi syuhada yang syuhada. Tadi sebetulnya. Malam 21 sekarang ini adalah dengan itikaf itu menjadikan diri kita syuhada. Tolong ini tisu, abah kesang. Tadi semua, ya. Tadi semua, ya. Makasih. Simpan aja sini, Gus. Tadi semua, ya. Jadi sampai tanggal 21, 23, 25, 27 sampai di penghujung tanggal 29 sampai malam takbiran itu adalah kita merayakan diri kita seorang syuhada sebetulnya. Makanya pada saat Allah berfirman tentang di bulan Ramadan ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun. Tadi kan perjalanan. Maka hidup manusia itu safar, marid. Tadi semua. Nah yang marid itu apanya? Sebetulnya Allah nggak bicara panu di situ. Allah nggak bicara adalah marid itu adalah penyakit mencret. Tadi. Penyakit kulit marid sebetulnya secara hakikat. Bukan penyakit mabuk udara. Bukan. Karena kaitannya dengan kolbu. Maka tadi. Fi kulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Tadi semua ya. Itulah penyakit manusia terkunci hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum. Inilah manusia hari ini menderita karena dia terkunci hatinya. Itulah juga dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang lain. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum kulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall. Itulah sesungguhnya manusia hari ini tidak bahagia karena kuncinya. Makanya kalaupun sholat, puasa, dzikir, maka kata Nabi banyak orang sholat tapi tidak sholat. Banyak orang saum tapi iftar buka. Tapi ada orang yang iftar tapi saum. Banyak orang kata Nabi haji tapi hanya arihlah jalan litijaro hanya dagang lisum'ah supaya padarkim disebut haji sekali, haji dua kali, haji 3 kali. Akhirnya jadi padarkim nurutan jadi tukang bubur supaya tukang bubur haji 2 kali. Tadi semua. Inilah yang akhirnya menjadi dongeng kehidupan ini dari awal. Maka Allah sampaikan tadi bahwa ini disebabkan karena penyebabnya manusia setelah perjanjian dengan Allah. Nah, tadi kembali lagi pada padarkim. Maka dari situlah ada istilah syahadat. Maka tadi nama Allah itu lebih disebutkan oleh Nur Muhammad dulu baru ada nama Allah. Sebelumnya Allah itu belum punya nama. Dan Tuhan yang Tuhan itu tidak punya nama. Tidak punya sifat. Tidak punya zat. Tidak punya af'al sebetulnya. Maka disuruh di alam ahadiyah. Alam la ta'yin. Alam kosong. Tadi semua. Ya. Maka tadi setelah padarkim tahu bahwa sesungguhnya yang di bayangan itu ngaku, berhenti dia. Kalau engkau adalah Tuhan, sekarang engkau sembunyi. Ternyata bayangan padarkim tidak bisa sembunyi. Akhirnya ditanya lagi tuh bayangan padarkim, ditanya lagi, siapa kamu? Aku adalah hamba dan engkau adalah Tuhan. Tuh. Jadi Allah adalah sebagai mubtada, Muhammad bayangannya khobar mubtada. Tadi semua. Itulah kenapa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
Itulah Muhammad itu yang diutus. Diri dohirnya Allah yang disebut Muhammad. Tadi itulah yang disebut syahadat sejak. Maka yang pertama menyebutkan nama Allah itu Muhammad. Maka dia berkata tadi semua asyhadu alla ilaha, itu kata siapa? Kata Muhammadlah yang menyebut itu. Aku bersaksi. Kata Bayangan Padaim, aku bersaksi. Tiada yang nyata pada diriku kecuali Pak Darkim. Nah, itu. Kemudian Darkim berkata, anggaplah Darkim itu adalah nur. Nah, gitu. Dan dia menyebut pada bayangan yang dicermin disebut Muhammad. Yang dua-duanya nur. Maka disebut Nurullah, Nur Muhammad. Dua-duanya esa dua-duanya. Maka aku bersaksi, kata Nur Muhammad, tiada yang nyata pada diriku kecuali Nurullah. Begitu. Tadi. Dan kemudian Nurullah itu berkata, dan aku bersaksi sebenar-benarnya engkau wahai Nur Muhammad adalah utusanku. Utusan Allah. Maka disitulah dikatakan laulaka lama khalaqtul aflak. Dari situlah segala awwalu ma khalaqallahu ruhi, awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahul kalam, awwalu ma khalaqallahul akal. Dari semua ya, dari situ semuanya. Awalnya cikal bakalnya segalanya. Kemudian ruh itu melakukan dari semua perjalanan. Makanya nanti dan itu diabadikan dalam suratul Fatihah. Itulah kenapa manusia itu adalah tubuhnya suratul Fatihah. Maka seolah-olah batinnya itu la ilaha illa Allah. Maka itulah dalam suratul Fatihah, di penghujung suratul Fatihah ada 4 nun tadi semua. Dan di penghujung suratul Fatihah ada 3 mim tadi semua. Itulah tentang la ilaha illa Allah, adalah batinnya si Adam. Muhammad Rasul Allah dohirnya. Dari batinnya Allah, dohirnya Muhammad tadi semua. Maka Allah dan Muhammad itu adalah esa. Dan dia tidak akan nyata kecuali pada wujud Adam. Tadi itulah maka Nurullah, Nur Muhammad itu esa, tapi adalah nyata pada diri Adam. Maka Adamlah nanti yang akan mewujudkan adalah Asmaul Husna, As-Saburnya Allah, Al-Afunya Allah, Ar-Rahmannya Allah, Al-Ghafarnya Allah. Tadi semua, maka 99 nama itu sesungguhnya adalah nama Allah yang nama ke-100-nya pada saat si insan memadukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah menjadi rahasia. Makanya Adam, maka insan adalah rahasiaku dari semua ya. Itulah yang membawa rahasia itu si insan. Tetapi nanti yang mendohirkan tadi adalah bagaimana sifat sabarnya Allah, sifat syukurnya Allah, sifat ilmunya Allah, sifat rahmannya Allah. Maka tadi Adam, dari nama Allah itu muncullah sifat yang utama Rahman Rahim. Dari Rahman Rahim itulah Maha Pengasih lagi penyayang. Maka akan melahirkan sifat-sifat Allah yang 99 termasuk sifat Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razak. Maka kata Abah, sungguh aneh umat Muhammad ini menjadi miskin dari semua. Padahal pada saat kita memantulkan semua sifat-sifat nama dia, cuma syaratnya akan munculnya sifat Ghaniyun, sifat Mughni, sifat Razak. Itu setelah kita kembali pada sifat Nur. Allah adalah mensucikan Allah,
mengembalikan semua apa yang menjadi Allah kepada Allah tadi semua, ya. Maka itu berarti terjadilah syahadat kan tadi semua. Itulah maka tajalilah dari alam ahadiyah ke alam wahdah, yang tadinya si nur itu, nurullah itu sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah ada pada Nur Muhammad. Tuh, tadinya si kapas itu sekarang dicari, mana kapas? Mana kapas? Nggak ada. Sudah menjadi tapi belum menjadi baju. Baru disampai di alam sifat. Oh. Tapi nggak berhenti di situ. Karena harus selesai sampai kepada alam arwah. Alam af'al. Yang mana af'al Allah itu menyiapkan tempat si Adam yang disebut dengan, yang menyiapkan tempat si Adam yang disebutkan dengan apa? Adalah dunia, alam kabir tadi semua. Nah, adapun sementara tubuh manusia disebut alam sogir. Maka sebetulnya antara alam kabir dan alam sogir itu adalah sama tadi semua. Manusia ini adalah disebut alam sogir, sementara alam di luar manusia disebut alam sogir. Maka tadi kalau ingin mengenali diri Allah, langit Allah, malaikat Allah tadi semua, ingin mengenali arasnya Allah, ingin mengenali bahkan semuanya, sama cukup saja ambil dari tubuhmu setetes darah, cek di laboratorium, kalau setetes darah itu O, maka seluruh tubuhmu pun O. Kalau kamu cukup aja pelajari dirimu, siapa dirimu, maka engkau akan kenal dengan Tuhanmu. Karena engkau adalah lautan yang sudah menjadi setetes air. Pelajari setetes air itu, maka kau kenallah semuanya. Itulah tentang hadis man arofa nafsahu faqad arofa robbahu tadi semua, ya. Maka itulah di dalam suratul Fatihah maka pada saat Al-Quran juga sama, ada Al-Quran yang di luar diri, ada Al-Quran, karena pada dasarnya Al-Quran yang sejati yang ditulis oleh dia sendiri adalah tubuh kita manusia. Maka ada suratul Fatihah pada tubuhnya, ada Yasin pada kolbunya, ada paling dalamnya Yasin ada wal yatalatof, ada latifah, yang kelembutan yang ada di dalam diri, sampailah dirinya itu adalah ahad. Kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Maka setelah itulah diperintahkan kepada dia yang sudah sampai kepada ikhlas, yang sudah tadi lagi tidak memiliki status kedudukan, bukan ustadz, bukan kiai, bukan mursyid, bukan orang kaya, artinya adalah kosong. Maka kembali kepada itu berarti engkau sudah bertemu dengan merah dalimah tadi semua, ya. Itulah kenapa surat Kulhu itu disebut surat Al-Ikhlas, surat yang tidak disebut Al-Ikhlas, tetapi masyhur surat itu adalah disebut surat Al-Ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa itu mukhlas? Apa itu mukhlis? Nah, ini harus kita paham. Yang disebut mukhlis adalah orang yang siap untuk menjadikan dirinya suratul Al-Ikhlas. Menjadikan merah dalima, kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Tadi semua. Adapun kita tidak akan bisa kembali ikhlas, kembali kepada tadi, wal awal adalah Allah. Maka kecuali kita adalah telah memfanakan diri kita, supaya kita ini bukan hanya mukhlis, tetapi mukhlas. Tuh, mukhlas. Jadi yang disebut ikhlas itu orang yang mukhlas. Orang yang mukhlas itu orang yang tidak punya status. Gitu. Ini dikit-dikit status. Tadi baru cair.
lagi tadi semua. Lagi miskin. Nah, itu. Inilah status. Maka kita di dunia ini kenapa sih harus ngotot punya status? Ngapain ngaku status kiai, ustad, apalagi mursyid, apalagi ngaku wali. Tadi kini. Maka tujuan kita adalah marilah kita bari ngerokok ya. Ya nggak apa-apa. Karena ayo Mak. Ayo sok silakan aja Pak. Ada rokok ini. Jadi itu ya. Ayo kita nikmati perjalanan ini. Nah, di mana beloknya manusia hilang kesadaran ini? Nah, inilah persoalannya yang harus kita kembalikan. Jadi kita harus mengerti penyebab sekarang manusia tidak bisa pulang. Penyebab manusia sekarang adalah kelimpungan. Penyebab manusia tidak bahagia. Terutama orang Islam, Patri. Semua. Karena dia sudah hilang memorinya. Sementara di dalam surat ini pun adalah sebetulnya kenapa adalah apa namanya Syekh Athaillah mengatakan bahwa wa khalaqallahu arwahu kullaha minhu fi alamil lahut wa fi ahsani taqwim al haqiqiyya wa huwa ismul apa jumlatil apa insi fi dzalikal alami wa huwal watonul asli dari semuanya. Maka dari nur dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh di alam lahut. Dari semua ruh itu, maka tadi kata Abah, ruh itu satu sebenarnya. Seperti air itu satu. Kemudian air itu kemudian menjadi air darkim. Ruh air sawah. Awalnya semuanya berasal dari laut. Maka alam ahadiyah itu, alam wahdah itu suka diumpamakan bahrul hayat atau ruh hidropi. Ada ulama yang mengatakan ruh hidropi, ruhnya seluruh makhluk. Walaupun ruh itu nanti menjadi 9, wah ada ruh hewani karena ada manusia nanti ruhnya itu mampir dulu ke hewan. Maka dalam Quran qiradatan wa khanajir. Jadilah monyet dan babi. Maka jangan dikira ruh itu balik itu langsung Allah. Gitu. Tergantung ada status. Nah, itu status. Status daripada si ruh. Maka dalam tubuh Darkim ada ruh nabati. Karena dulu pernah mampir di pohon kaktus. Nah, gitu. Tadi. Jadi pernah misalnya gitu pada ini contoh pada Hakim, jangan sedih. Abah kan lagi kasih contoh gitu kan tadi. Supaya Abah bisa akrab sama pada Hakim dari semua. Mampirlah ke ruh eong. Nah, itu. Maka ruh itu seperti air. Jadi terserah kantongnya, terserah martabatnya. Maka hari ini lagi di akhir zaman kata Abah, kenapa Abah menyaksikan mayoritas itu sudah kembali manusia itu, si ruh itu lebih banyak berubah bentuk. Karena kembali lagi, itulah Quran mengisahkan lebih dari 60 benda yang Allah sebutkan, termasuk binatang, batu, makanya kul kunu hijaratan au hadida. Jadilah kamu besi dan batu. Ada yang jadilah kamu rumput. Jadilah kamu ulet. Jadilah kamu daun. Jadilah kamu itulah. Itulah yang harus tidak dipahami oleh manusia. Itulah manusia di dalam perjalanan panjang ruh itu. Tadi semua. Pada saat air yang tadinya dari ruh Muhammad menjadilah disebut ruh lah yang menjadikan ruh datang ke mata disebut basor, ruh datang ke telinga disebut gradasi sesuai dengan tingkatan. Maka ada yang disebut ruh hewani, ruh apa namanya nabati, ruh apa namanya maka dibagilah 9 ruh itu. Ada ruh hidup yang di laut, dia naik dari laut turun lagi. Enak gitu. Maka itulah baginda Nabi bersabda perjalanan ruh itu ada yang lambat, ada yang
Maka di Al-Quran ada perjalanan ruh yauman au ba'do yaum. Ada ruh perjalanannya seminggu, sebulan, setahun, 1000 tahun, sejuta tahun, sampai yang terlama yang abad temukan dalam Al-Quran 7,5 miliar tahun. Barulah ruh itu kembali kepada alam asalnya. Itulah perjalanan semuanya. Sama saja. Ada air yang jatuh di laut. Nah gitu. Air apa kamu? Air laut. Jatuh di mana? Di laut. Beres urusan. Innalillah wa inna. Tapi ada air jatuh di gunung. Disebut air gunung. Tuh. Maka air itu, si ruh itu punya kewajiban balik lagi ke laut. Maka perjalanannya terseok-seok. Sempat mampir di air kocok. Maka disebutlah air kok. Tapi jangan sedih jadi air kocok. Sesungguhnya, karena itulah banyak kenapa aulia Allah datang dari pintu maksiat. Tuh, Robiah Adawiyah dari Jablalah dia jadi waliyah. Saya Siri Sakoti dari perampoklah jadi wali. Tadi semua. Fudail bin Iyad, saya Siri Sakoti, kemudian termasuk Umar bin Khattab. Maka di kita termasuk juga adalah Sunan Kali Jogo, Sunan Geseng, Sunan. Itu banyak orang-orang yang dalam berkembalinya dia ke laut itu melewati air comberan. Maka jangan sombong, jangan rendahkan orang yang sedang berada di dalam pintu comberan. Bisa jadi dia kembalinya lebih dahulu dari Bapak, sekarang jadi air aqua, tapi lupa kepada diri saya. Inilah akhirnya dia nggak sadar. Kata air kocok, punten ya, maaf. Nah, itu dilewati dalam perjalanan ruhnya, sahabat. Jadi inilah yang harus kita memahami tentang perjalanan ruh itu. Itu air itu panjang perjalanan Patri. Yang turun ke sawah disebut air sawah. Yang ke gunung disebut air gunung. Yang turun ke sungai disebut air sungai. Maka itulah di dalam alat toharoh dibagilah ada 7 air mutlak itulah air laut yang jatuh sesuai nama air salju, air sumur, air sungai, air hujan. Itulah sebetulnya Allah bicara tentang 7 air mutlak dohir yang tadinya adalah berasal dari air laut. Semua air laut itu adalah berbondong-bondong melakukan sapar. Makanya tadi ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Itu kalau tafsiran ke dalam. Itu bukan hanya bicara tentang syariatnya. Tadi walalladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu siam, kalau kamu imsak, kalau kamu upapasa, kalau kamu 21 itikaf, wukuf, maka perjalananmu akan lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kenapa kita dengan 21 itikaf, 1, 2, 3, nanti 25, bahkan lebih dahsyat lagi nanti 27 atau 29. Tapi dimulai 21. Maka akan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka masuklah pada diri kita Al-Qur'an tadi semua. Akhirnya jelaslah perjalanan hidup tadi semua. Uripe tentrem, hatine bahagia, rezekine berkah tadi semua. Nyaman, dingin tadi semua. Ya. Inilah yang harus dipahami. Ini sebaliknya. Uripe bontang banting semua.
Jadi pahami ya perjalanan ini semua. Karena ruh itu melakukan perjalanan tadi semua. Maka tadi setelah itu baru kata Allah, syahrul Ramadan tadi apa? Apa paman syahida minkum syahra falyasum. Tuh, si ruh yang sudah sadar tadi dia lebih imsak 2-1. Tuh. Tadi karena awalnya juga 2-1 tadi semua. Walaupun sekarang udah jadi sugus, dulunya hanya manis yang tajali menjadi gula. Satunya si Adam, yang duanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam suratul Fatihah ada 4 nun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanirrahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang mendapatkan petunjuk ini si mim, maka dia akan masuk siratal ladzina an'amta alaihim. Maka dia akan mendapatkan masuk kepada 4 golongan tadi. Anbiya, syuhada, sholihin, siddiqin. Kenapa disebut anbiya? Karena dia sudah saum, sudah mematikan dirinya. Bahkan dia sudah mati sebelum mati di medan perang. Maka kata Allah, sebetulnya syuhada itu bukan yang mati di Uhud, bukan mati di Badar, bukan mati di medan perang, karena dia mati beneran. Jangan-jangan hatinya ingin masih hidup. Tuh. Tapi orang yang saum itu mati di dalam hidup tuh. Maka tadi waktu tadi Paman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum. Jadi safar di situ bukan hanya safar. Sebetulnya kalau Allah bicara di Quran, kalau orang itu ngerti, safar itu bukan safar perjalanan dari satu kota menuju kota lain. Tapi perjalanan asalnya dari Allah menuju kepada Allah. Jadi kalau Allah ngomong hijrah, bukan hijrah dari satu kampung menuju kampung lain, bukan dari satu pekerjaan kepada pekerjaan lain, tapi asalnya Allah kembali kepada Allah. Makanya itulah Syekh Athaillah menjelaskan la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Sehingga muncullah di dalam Al-Quran orang-orang yang tidak mau mengamalkan Taurat, maka kata Allah dia disebut himar. Ulama-ulama yang tidak mau mengamalkan sebagaimana yang dicontohkan Allah dan Rasulnya, dia juga disebut himar. Tuh. Jadi istilah Abah menyebut himar itu memang Allah yang menyebut istilah kepada siapapun yang tidak sejalan dengan frekuensi Allah disebut himar. Dia hanya tapi tidak melakukan perbuatan tadi semua ya. Cuma berisik doang aja himar itu. Maka dilanjutkan oleh Allah. Orang tadi maka tadi paman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka saum di sini pun adalah menahan dirimu, mematikan dirimu al-mutu qabla adamutu atau 2-1. Itikaf 21, iktikaf nanti 23, sampailah Lailatul Qadar. Tuh. Itulah tentang surat Al-Qadar yang 30 kata 114 huruf. Karena penggambaran sesungguhnya tubuh kitalah Al-Quran. Maka Allah menyuruhnya lebih banyak membaca kitab pada diri daripada kitab di luar diri dari semua. Karena inilah yang harus dipahami ya. Kalau nggak begitu saparnya dihitung sekarang mas sapar oleh para fuqaha, sapar perjalanan dari kota A ke kota B, penyakitnya adalah tadi panu urap, bukan fi qulubihim maradun. Itu adalah sudah
tadi penyakit lupa, amnesia kepada Allah. Padahal dari awal sudah ada perjanjian alastu birabbikum. Itu penyakit itu sebetulnya yang sedang diomongin. Cuma tadi maka kata Abah, kalau nggak kenal pada Allah tidak akan faham isi itu. Karena yang tahu isi Quran, firman Allah hanya Allah sendiri. Dari semua. Dari tadi paman syahida minkum syahra falyasum. Nah, dia sudah menyaksikan paman syahida, menyaksikan paman syahida minkum syahr, bulan. Maka dia imsak, menahan dirinya. Bagaimana dia tahu bahwa itu dia saum kepada paman syahida minkum syahr? Maka sesungguhnya hidupku hidup Allah, maka tahanlah. Nah, inilah maka itikaf yang dilakukan 21, 23, 25 hakikatnya sama, menengkuk lidah, merapatkan gigi. Itulah supaya kita ada Lailatul Qadar. Kalau ingin mendapatkan khairun min alfi syahr. Tadi syahrin. Tadi paman syahida minkum syahr. Tadi semua. Ya. Itulah kenapa surat Al-Qadar itu adalah luar biasa. Surat yang jumlah adalah katanya 30, sebanyak jumlah 30 juz Al-Qur'an, tapi hurufnya sebanyak 114 huruf, sampai dikata hiya itu adalah angka yang ke-27. Kenapa? Karena 9 kali 3 disebutkan dalam inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, lawannya surat Lailatul Qadar ini ada Al-Hakumut. Juga sama. Al-Hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Diulang 3 kali lagi. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalau enggak berjalan menemukan 3 tadi Lailatul Qadar dengan tulisan huruf Lailatul Qadar 9 huruf disebutkan 3 kali oleh Allah. Karena pada dasarnya tadi dari Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Dari Allah pada Muhammad, pada Adam. Dari semuanya. Itulah hakikat syin. Itulah hakikat nanti kita harus kembali kepada Allah dengan cara itu. Tadi semua. Ya. Itu yang harus dipahami dari semua. Ya. Jadi kalaupun melakukan Patri, melakukan baca Yasin, malam ini tahajud sampai 2000 rakaat dari semua. Ya. Kalau nggak ngerti judulnya, tidak semua orang. Kalau soal nanam, petani Indonesia itu lebih rajin daripada petani Thailand. Bahkan petani Indonesia pakai bismillahnya kenceng lagi. Pakai duha dulu lagi sebelum nanam. Tapi hasil panennya gagal. Karena bagi Allah itu bukan masalah kamu rajinnya. Bener enggak? Ini harus dipelajari. Maka orang Thailand jadi nanam apapun. Nanam duren, jadi duren Bangkok. Tuh. Nanam jamu Bangkok. Pelihara perkutut tadi nepi ka awewe ge awewe iya Pak. Tadi semua ya. Nah inilah karena bagi Allah itu lebih melihat sunatullahnya. Jadi jangan kamu perkosa Allah, kamu nggak ngerti ilmunya, dipaksa pakai tawasul, istighosah, ngaji Yasin, tapi kamu nggak ngerti ilmunya, gagal. Ini kan orang Islam ini senangnya merkosa Allah sekarang ini. Suruh Allah melakukan sesuatu perkara yang benar dengan cara yang salah. Kata Allah, gua nggak peduli. Musisah Yahudi, Sinhasroni. Tadi, siapapun yang benar sunatullahnya akan ketemu aku. Tuh. Liko dengan aku. Nah inilah persoalan kita Islam akhir zaman. Jadi lebih senang tadi semua. Inilah makanya inilah yang harus disadari oleh kita. Jadi kayaknya kita ini Allah itu suruh dipaksa melakukan perkara yang salah.
Jelas ilmunya nggak ngerti tadi. Nah inilah yang harus dipahami di dalam kehidupan tadi semua. Nah tadi lagi ngomongin apa ya tadi awalnya itu. Tadi semua. Ya perjalanan ruh tadi udah sampai di mana tadi. Jadi mandeknya kita ini sekarang karena kita keluar dari orbit. Alias keluar dari sunatullah tadi semua. Makanya kalau nggak percaya Pak Tri nanti bilang Pak Prabowo suruh Indonesia lawan Jerman Barat, kalau nggak Brasil. Kemudian seluruh rakyat Indonesia istighosah, baca Yasin di lapangan kalau perlu. Tadi kalau perlu seluruh kiainya yang nontonnya kiai KB. Kalau perlu mursyid yang nontonnya itu. Mainlah Indonesia lawan Jerman, dijamin kemudian pada saat tawajuh, kata dia tawajuh. Begitu bentak nge-7-0. Nah inilah kadang-kadang pola orang kita di dalam melakukan sesuatu yang tidak berlandaskan metodologi Allah dari semua ya. Maka inilah Allah berfirman tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Inilah sunnatullah. Maka kita tidak boleh keluar dari sunnatullah. Siapapun karena tadi hukum Allah di alam dunia itu Ar-Rahmani, Ar-Rahim dari semua. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi karena kita harus mengerti sampai di penghujungnya kita adalah menyadari tadi air yang tadi sudah jadi air sawah, air gunung, air apa. Sesungguhnya mereka itu harus punya itikad. Saya harus kembali ke laut. Tadi semua. Dan kita harus balik ke Allah. Nah balik ke laut itu bukan berarti harus kembali mati sebenarnya. Karena dalam perjalanannya supaya kita kembali ke laut itu oleh si air itu sendiri. Oleh Allah sendiri. Karena yang tahu laut, yang tahu Allah hanya Allah. Nah itulah maka dari awal dia ngasih tahu kepada kita. Adalah bagaimana kamu harus kembali dari awal wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Kembalilah pada Tuhan itu Robnya. Kemudian juga istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Tuh, kalau kamu mau amwal harta, mau keturunan, balik dulu ke Allah. Ini kan tadi orang nggak sadar hidup di kolong itu mungkinat, adanya yang diadakan, wujudnya. Tadi kan ada meja di sini ya, berarti di sini kolong nggak tadi? Nah sekarang kolongnya masih ada nggak? Nggak ada. Dari adanya kolong tergantung meja. Kadang-kadang orang sibuk di kolong, lupa pada meja. Padahal tidak ada istilah kolong kecuali ada istilah meja. Mana yang kodim? Meja dulu apa kolong? Ya meja. Berarti segala gerak yang ada di kolong itu tergantung keberadaan si meja. Wujudnya karena wujudnya meja. Istilah kolong ada karena adanya meja. Itulah yang harus dipahaminya dulu. Ini belum apa-apa ngungked aja banyak-banyakan rokaat tadi semua. Tadi akhirnya begitu balangsak barulah dia biar saya hidup susah di sini, yang penting di sono. Itulah yang ngaco. Inilah yang menjadikan hari ini tadi semua. Sebenarnya hati nama hayang di sini ngan nggak ngerti caranya. Akhirnya dia biarkan mereka ad-dunya sijnul mukminin. Mereka itu sedang dipenjara. Padahal hadis itu ad-dunya sijnul mukminin itu bukan begitu. Ya tubuhmu itulah maka kamu belangsak dan tubuhmu itu penjara. Maka dia ini sekarang banyak orang yang miskin dalam neraka. Udah miskin neraka. Udah miskin sombong lagi. Itulah. Padahal hadis ad-dunya sijnul mukminin itu bukan dunia. Bagaimana mungkin Allah nyuruh kita mencintai dunia? 7 ayat dalam Al-Quran suruh menikmati dunia. Surat Al-Mulk ayat 15. Bertebaranlah di muka bumiku
Saksikan nur jamalku. Kemudian rasakan kulinerku. Coba. Inilah karena muncullah lagi. Yang penting orang tasawuf harus juhud. Harus miskin. Kata supi yang belangsak. Gitu. Inilah maka gelut di ngabasa itu. Cek sah supi kudu belangsak. Aduh. Dari semua. Ya. Inilah. Orang sini Allah dari awalnya sudah menghitung wa'id kulna ya adamuskun anta diturunkan ke dari awal. Nah, adapun sekarang orang Islam diusir dari nah, itu yang dimaksud diusir dari surga. Yang diusir dari surga kita ini sebetulnya ada di surga. Begitu kita lupa si kolong pada meja diusir oleh si oleh si lu diam di kolong gua. Inilah persoalan hari ini. Dan Abah sudah keliling dunia, justru mereka yang kalian sebut kafir malah iman. Inilah persoalan hari ini. Tadi semua ya. Kenapa diusir? Karena ablasa. Tadinya merasa lebih baik. Saya orang Islam, sayalah ahli surga, yang lain ahli neraka. Nah, itu musuhlah jadi iblis, nggak sadar. Terusirlah dari surga karena lupa kolong pada meja. Nah, itulah yang harus dipahami dari semua. Ya. Maka lanjutkan. Jadi intinya sesungguhnya semua air yang dari laut itu semuanya berasal dari ruh yang satu. Kita harus kembali pada ruh yang sama tanpa identitas. Maka pada saat nanti air sungai itu sampai di muara, jangan coba-coba marrobuka. Siapa Robmu? Kalau nggak ngerti kamu tadi, saya Nur Muhammad. Apakah kamu Nur Muhammad? Dari semua. Makanya harus si air ini harus mentoh mengistinja a i u hak hik i u. Nggak ngerti lagi. Makanya di udalnya diputar dari semua a i u semua istinja. Sekarang ini manusia ini hanya bikin WC aja di dunia ini. Beol. Akhirnya nya kemakan kembali. Semua. Inilah yang terjadi hari ini. Silakan Pak, silakan. Ya. A, I, U. Tadi semua. Ya. Jadi sampai di pelabuhan jangan coba-coba. Siapa kamu Tri? Saya Tri. Maka siap-siap Pak Tri itu begitu masuk ke samudra. Jadilah setetes air yang jadi minyak. Digonjang ganjing oleh samudra laut. Harusnya kita ini bukan ngaku-ngaku sebagai siapapun, apapun. Silakan Mas, itu bersih, itu udah dicuci. Silakan di situ juga, apa-apa. Ya. A, I, U. Tadi semua. Ya. Makanya tadi, siapapun kamu, apapun kamu, begitu sampai di samudra, siap. Maka tadi, dia akan ditanya di samudra, apa namanya? Di muara. Muara itu batas marojal bahroini yaltakian, bainahuma barzahun la yabgian. Kalau masih, siapa kamu? Saya Tri. Siap-siap di laut terombang ambing. Siapa kamu? Darkim. Maka tadi kita ini harus bebas, harus sudah mengerti pada kubur tubuh ini adalah marrobuka, man nabiyuka, man imamuka, man ikhwanuka, man. Maka di situ ada man. Kalau kira-kira pertanyaan mannya ke siapa tuh? Kalau udah pertanyaan man, orang apa Allah? Namanya juga man. Saha. Masa kepada Allah siapa? Siapa Tuhanmu? Orang sekarang kan bingung.
Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, harus ketemu dengan yang si tadi itu, yang sudah sampai kepada Al-Ikhlas, sudah sampai kepada Qul a'udzu birabbil falak, sudah sampai Qul a'udzu birabb, Robnya manu, malikin nas. Tadi man rabbuka. Cuma manusia nggak ngerti mana makna Rob dan makna Allah tadi semua. Jadi hari ini manusia, karena kita ini pernah diulang oleh Allah, tidak bahagia. Karena dihidup di alam dunia ini hanya setetes air yang terombang-ambing oleh samudra Allah. Coba bayangkan, kalau ada minyak saja, mereknya apa? Bimoli. Sampai ke laut, ke bawah, ke sungai, sampai di muara, sampai di laut, melebur nggak? Ya tidak. Inilah pengakuan-pengakuan kemelekatan si Adam itu. Minyak yang tidak mau melebur kepada laut. Ini botolnya Aqua Ades, lemparin ke laut, tapi dia terhalang oleh tubuhnya sendiri. Waduh, digonjang ganjing, miskin, belangsak, susah, ragu, takut hidup, takut mati, takut sendiri, takut udah kawin, takut urusan anak, takut urusan cucu. Maka Allah ingatkan, kalau yang selamat tadi, inna anzalnahu fi lailatil qad wa ma adraka ma lailatul qad. Lailatul qadri, dia itu khairun min alfi. Karena apa? Karena sudah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta mat, selamat. Tapi kalau enggak di situ, berarti manusia akan ditanya dalam al-hakumut. Al-hakumut takasur hatta zurtumul. Maka ditanya sama dia, kala sob, hei, cai, sampai di muara itu. Kenapa kamu harus begitu? Kala sobat ta'lamun. Kala sobat ta'lamun. Summa, pakai summa tuh. Diperkuat lagi. Summa kala sobat ta'lamun. Diulang lagi. Kala lau ta'lamun. Itu sebetulnya tentang surat, karena manusia tidak bisa menjadi syuhada, tidak mematikan dirinya dalam keadaan hidup itu semua. Akhirnya dijelaskanlah di bawah adalah apa? Wal asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus sholihat. Tadi semua. Kalau gitu, apa semua setelah itu? Setelah inna atoina, setelah wal asri, surat Fawailul, apa nama Gus apa? Hah? Ya. Yang lumaza apa? Oh, tadi. Tadi. Walikul lumazatil lumazatinil ladi jama'a malau wa'ad yasabu annahu ya apa namanya? Tadi ahlah kalalayum badan nabil khutomah. Narullahi tu, narullahi muqadatul lati tatoliu alal afidah. Itu kan gue pin. Itulah sebetulnya Allah bicara kepada setiap manusia ruh yang berjalan, yang tidak melahirkan, yang tidak menjadikan tubuhnya tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebetulnya. Tapi orang-orang yang sudah inna anzalnahu fi lailatul qadr akan datang apa? Nah, kebalikan dari itu. Kalau itu dia akan masuklah kepada idza jaa nasrullahi wal fath. Dia datang nusratullah sebetulnya. Karena siruh itu. Ini kita lanjutkan sedikit lagi aja ya. Dari Nur Muhammad itulah kemudian ditegaskan di sini. Langsung ke to the point saja. Karena ini adalah. Maka palamma ta'allaqatil arwahu wa ansafil ajsadi. Wa nasiyat matakhadat min ahadil misaki fi yaumi alastu bi rabbikum. Tuh.
Jadi ketika ruh itu berada di dalam jasad tadi, pada saat sebelum ruh itu ditiupkan, kan tadi ruh berjalan dari alam ahadiyah ke alam wahdah wahdiyah ke alam alam wahidiyah ke alam arwah. Nah tadi maka di dalam surat pada saat Allah falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik, itu ngomongin casing HP. Casing HP ini dibuat oleh bapak dan maka tadi secara tanajul kita datang oleh ibu dan bapak, tapi secara tarki kita harus punya ibu dan bapak ruhani. Datang ke dunia oleh ibu dan bapak tadi, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wataraib. Itu casingnya. Barulah 4 bulan 10 hari ditiupkanlah tadi si casing, si ruh yang tadi sudah berjalan pada saat dia akan ditiupkan pada ada 120 hari yang kemudian akhirnya kata Tuan Sabu Qadir, lupalah dia si jasad itu dengan perjanjian, si ruh itu lupa dengan perjanjian. Waktu di awal dites dulu, si SIM card itu ditanya sebelum dimasukkan ke HP, hei SIM card, kamu itu milik siapa? Milik jasadkah atau milik provider? Tuh. Itu sebetulnya, makanya kata apa, di akhir zaman ini nggak bisa ulama dulu tuh lebih paham dari hari ini. Maaf, orang suka salah melulu. Kita ini sudah didohirkan ayat-ayat kauniyah supaya mudah memahami yang tadinya goib tentang ruh, sekarang mudah dengan munculnya fenomena HP. Dulu mencari Allah itu susah, sekarang gampang mencari alamat itu dengan GPS. Dengan metodologi Sherlock. Allah, Sherlock lah. Di mana lokasi engkau? Kata Allah, Sherlocknya ada. Ting ting. Lah, gening badan gue sendiri. Kenapa alamatnya di sini terus? Ya alamat gua ya lu. Bukan di langit ke-7. Nah itu juga pelajaran kita dari Allah. Tadi. Ya, pahami. Maka di dalam kitab Sirul Asrar ini, pada saat sebulan 120 hari, si ruh itu ditiup. Makanya faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir, ruh yang ditiupkan ruh darkim apa ruh Allah? Ruh Allah. Yang tadi yang dia ingin kenal dan nanti akan wujud menjadi si Adam. Untuk apa? Untuk mendohirkan Asmaul Husna. Jadilah segala makhluk ini tajalliyat, tanajulat, ta'ayyunat. Setan dicari penampakannya, nah semua ini penampakan Allah. Maka tadi orang syariat mengingat Allah dengan ucapan, dengan perbuatan. Orang torikat mengingat Allah dengan hati. Orang hakikat melihat Allah, mengingat Allah dengan rasa. Tapi orang makrifat melihat Allah dengan kemanapun, walillahil masyrik. Melihat ini, melihat kodok, melihat itu, melihat domba. Aku hanya melihat Allah. Walillahil masyrik wal maghrib fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Aku hanya melihat wajah Allah. Siapa wajah Allah itu? Nur Muhammad. Berarti setiap hari kau melihat Rasulullah setiap hari. Yang ini elektro, yang ini elektro, yang ini jablay. Ya dia juga. Jadi kalau begitu untuk identitas, masa saya tukang manggil, Pak Padarkim, Bapak kan bukannya Bapak ini tukang ini, tukang rampok gitu. Tolong saya pijit. Nah, kan salah alamat. Jadi Adam itu untuk status supaya kita mengerti sifat Allah yang mana yang harus kita panggil.
Makanya nanti di ujung pas'alu ahla dzikri in kuntum lata tanya. Kalau tanya Allah, tapi Allah udah ngutus Darkim, tukang listrik, maka Darkim lah Allah dalam wujud, Muhammad dalam rupa Adam, Darkim, begitu. Berarti yang jadi ustad dia, Rasulullah wujudnya. Nah, kalau nggak begitu berarti gimana mau disebut? Maka wa'allamal Adam asma'akula, kepada Adam lah diajarkan nama-nama. Jadi kalau ngomongin Adam ngomongin nama semua. Coba ibu-ibu kalau seandainya masak mana bawang, bawang putih, bawang merah, ketumbar semua. Bumbu. Nah inilah kadang-kadang manusia ini, aduh, kurang cerdas kata Abah. Maka sifat Rasul itu patona, harus cerdas. Kalau nggak begitu nggak bisa. Nah itu kata Allah, fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma inzafik yahruju min baini sulbi wa taraib. Wa khalaqal Adam, wa khalaqal insana min sulalatin min tin. Wa khalaqal Adam min nutfatin amsaj. Banyak ayat. Aku menciptakan Adam dari air yang bercampur, dari si Masitoh dan si Mamad. Tuh. Dari plus dan min. Tadi. Dari ruh dan jasad. Seolah-olah begitu. Dari diri yang batin dan diri yang dohir. Dari sperma dan ovarium. Apapun namanya. Kalau nggak begitu listrik ini pun kalau cuma Adam tidak ada Hawa, nyala nggak lampu? Nggak bisa. Yang setrumnya itu Adam, setrum yang sementara adalah bohlamnya Hawa. Makanya yang batinnya itu la ilaha illallah, yang dohirnya Muhammadur. Nah dinamainya si Adam yang disebut si Philip, si Tungsram, si Osram. Aduh. Pahami coba. Maka sesungguhnya engkau merasakan dan Rasulullah setiap saat. Makanya kalau salah melihat apa kata Allah? Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu adalah hancur kecuali Nur Muhammad. Makanya di semua bagian yang nampak dohir ini ada yang satu yang tetap adalah ruh. Ruh yang tidak akan rusak, yang tidak akan ada mati. Yang mati itu bohlamnya. Tadi bohlamnya putus, setrumnya ada nggak? Masih ada. Ada. Tadi semua. Kalau nggak percaya, nanti kalau Abah buka, kamu pegang saja. Kalau nggak gurubuk, berarti ada. Makanya mati itu nggak ada. Itulah kenapa kullu nafsin da'iqatul maut. Kenapa da'iqoh, dako yaduku da'ikun ada bimana mu'annas. Mencicipi. Maka kenapa oleh Allah bukan dako da'ikun tapi da'iqotun. Supaya karena nafsun itu mu'annas, maka da'iqotun juga mu'annas. Pahami. Berarti sesungguhnya mati itu tidak. Maka kata Abah mati itu hoak. Nah tinggal ruh padarkim hari ini dedeg begini. Besok siapa tuh ngorong angkos kia. Tergantung kesadaran ruh darkim keluar dari Kalau kesadarannya kucing maka menjadi. Kesadarannya anjing menjadi kesadaran. Itulah. Siapa? Semua. Maka seluruh makhluk ini adalah arwah-arwah, ruh-ruh yang terjebak. Karena tidak bisa pulang. Tadi semua. Ya. Jam berapa, Gus? Jam 22.33, Pak. Hah? 11, Pak. Udah 11. Jam 11. Tadi mulai jam berapa? Jam setengah 10, Pak. Udah 2 jam belum? Belum, 1,5, Pak. Sebentar lagi ya. Ya.
Jadi pahami ya, karena ruh ini perjalanan, maka tadi harusnya konsepnya adalah harusnya ruh itu tadi. Makanya Allah, Tuhan Syekh Abdul Qadir, Allah menjelaskan tentang sebelum ruh itu ditiupkan kepada tubuh yang dibuat oleh ibu bapak kita, dari nutfah yang jadi nuktah alaqah mudghah, sebulan 20 hari, 120 hari, si casing itu, si SIM card itu mau dimasukin. Ditanya dulu tuh oleh Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir menjelaskan di sini, palamma ta'allaqatil arwahu wa ansatil adsadi wa nasiyat matakhadat min ahdil misaki fi yaumil alastu bi rabbikum. Ketika ruh berada dalam jasad, ruh lupa yang darkim yang mana, yang datang dari Allah yang mana, yang datang dari sperma ibu yang mana. Ini yang dedek begini bulet, ini dari ibu, bapak. Tapi yang di dalamnya sama. Karena ada bagian yang diam, yang tidak tagoyur, ruh kita. Ada bagian yang tagoyur, kang. Kata Abah, HP ini sudah pindah 10 kali cang. Dengan SIM card yang sama. Maka dari nutfah ke nuktah alaqah mudghah ditiupkanlah sesuatu. Maka itulah darkim yang sesungguhnya yang di alam arwah tadi, yang sudah berkomunikasi dengan Allah, yang mengakui alastu birabbikum dan menjawab qalu bala syahidna. Orang hilang yang darkim itu ini jiglog. Kalau jalan pada darkim bisa lihat dari sono walaupun gelap. Ini darkim ini. Dari bagaimana Abah tahu darkim? Dari cara jalan. Semua. Ada lagi kalau si Usup. Kalau lihat mau Usup kan jalan kayak entut. Karena kebiasaan beberapa majikan. Tadi. Makanya kemarin ada yang dikumpulkan sama lurah. Begitu udah dikumpulkan sama lurah, ada satu orang di depan giniannya terus. Terus kenapa Pak berdirinya begitu? Saya punya istri 3, ya jangan begitu-gitu amat kali. Gitu. Biar nggak terlalu serius. Jadi hari pertama ditiupkan dia apa sudah ajarkan, dia sudah berzikir. Nah tapi jangan lupa tadi sebelum ditiupkan kan kita punya nama bersama dengan Allah. Yang disebut dengan Ahad Ahmad. Itulah nama Nur Muhammad yang ada pada setiap insan. Itulah nanti ditiupkan. Maka disitulah sesungguhnya akhirnya Allah menyampaikan, mengingatkan di surat At-Tin Wat-Tin Wazaitun. Sampai Allah bersumpah watin demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun, waturi sinin demi bukit turi, wahadal baladil amin. Nah inilah dada kita. Hadal baladil amin, kota yang aman. Maka siapa yang sudah masuk nur Allah pada dadanya, man dakhalahu kana amina. Siapa yang telah masuk nurku ke dalam dadanya, maka amanlah dia. Maka dalam hadis kursi, maka kata Nabi, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagofun, dalam sagopmu ada lubun, dalam lubmu ada syirrun, dalam syirmunmu ada la ilaha illallah. Dan kata dia, akulah la ilaha illallah. Tadi ana la ilaha illallah itu ana kata Allah. Man dakhalahu kana amina. Man la ilaha illallah itu hisni bentengku. Maka man dakhalaha, siapa masuk dalam bentengku, faqad umina min azabi, amanlah dari azabku. Tuh. Itulah kita harus kembali pada Allah. Sejak kita lahir ke dunia ini, seharusnya kita buru-buru. Maka selalu bahasa wasyari'u, bergegaslah. Semua. Ya. Kenapa bergegas? Karena tubuh ini punya
shelf of life tubuh ini. Kalau ibaratkan sayuran, tubuh ini ada masa basi, expired. Kalau bahasanya expired. Nah sekarang Abah udah expired, Huntu udah ompong, expired. Nah ini sebentar lagi Abah sedang meminta ganti casing tadi semua.